Berjumpa lagi melalui program Saat Teduh Berpetualangan dalam Kerajaan Allah bersama Kela dan Pak Leo. Hari ini temanya sangat menarik, yaitu tentang bagaimana Allah sanggup bekerja melalui suatu pertobatan dosa untuk mendatangkan kebaikan bagi Israel atau bagi umat perjanjiannya. Seperti apa detailnya? Ikuti terus dengan cermat. Shalom anak-anak, mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, sungguh kami bersyukur kalau kami menyadari bahwa hidup kami yang boleh kami lalui hari ke hari, itu adalah oleh karena belas kasihan Tuhan dan karena pengampunan Tuhan yang sudah diberikan pada kami. Tuhan, sebentar kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Tolonglah untuk kami boleh sungguh-sungguh belajar dengan baik, memperhatikannya dengan baik. Dan berikan kepada kami hati yang sungguh mau taat kepada Tuhan, dimampukan untuk melakukan setiap kebenaran firman itu dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak sekalian, Alkitab menuliskan bahwa setelah Yakub memberkati anak-anaknya serta memberitahukan bagaimana tentang hari depan mereka, maka Yakub meninggal. Yakub meninggal sekitar umur 147 tahun. Setelah Yakub meninggal, maka Yusuf memerintahkan seluruh pegawai-pegawainya untuk merempah-rempahi mayat atau jenazah daripada Yakub. Mengapa perlu dirempah-rempahi? Karena diharapkan mayat atau jenazah Yakub ini lebih awet dan tidak membusuk. Waktu yang diperlukan untuk merempah-rempah itu adalah 40 hari. Dan keluarga besar daripada Yakub, yaitu anak-anaknya beserta saudara-saudaranya, serta seluruh orang Mesir menangisi Yakub selama 70 hari. Setelah perempah-rempahan selesai, maka Yusuf meminta izin kepada Firaun agar mengizinkan untuk membawa jenazah ayahnya dimakamkan di daerah Kanaan. Nah, sebelum berangkat, maka semua ditata. Siapakah saja yang berangkat? Yang berangkat adalah anak-anak Yakub atau anak-anak Israel yang berjumlah 12, tua-tua istana Firaun, tua-tua orang Mesir. Itulah yang akan ikut dalam rombongan mengantarkan penguburan Yakub di Kanaan. Jadi cucu-cucu Yakub beserta seluruh ternaknya ditinggalkan di Goshen atau Mesir. Maka berjalanlah mereka menuju ke Kanaan. Dan disitulah terjadi satu tangisan yang besar. Sehingga ketika orang Kanaan melihat, mereka tahu bahwa ini adalah rombongan dari Mesir yang sedang berduka cita. Setelah tiba di sana, maka Yakub dimakamkan di satu goa Makpela yang pernah dibeli oleh Abraham dari Efron orang Het. Dikuburkan di situ, selesai pemakamannya, maka kembalilah rombongan ini ke Mesir. Setelah tiba di Mesir, saudara-saudara Yusuf ini kembali menaruh rasa takut. Ya, inilah akibat kalau saudara-saudaranya ini pernah berbuat jahat kepada Yusuf. Sehingga mereka dalam hatinya berpikir, ayahku tidak ada. Ayah kita tidak ada. Jangan-jangan Yusuf akan membalaskan dendamnya kepada kita semua sampai sepenuh-penuhnya. Apakah Yusuf akan bertindak seperti itu? Nanti kita melihatnya. Nah, ketika saudara-saudaranya ini punya pikiran seperti ini, maka menyuruh orang untuk menyampaikannya kepada Yusuf. Ketika Yusuf mendengar hal itu, menangislah Yusuf.
Dan tak lama kemudian saudara-saudaranya yang berjumlah 11 orang itu mendatangi Yusuf dan mengatakan, "Kami mau menjadi budakmu." Waktu mendengar kalimat itu sebenarnya hati Yusuf sangat terenyuh sekali. Sehingga Yusuf mengatakan kepada saudara-saudaranya, "Janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah." Wah, kalimat ini sungguh satu hal yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena di dalam ucapan ini memberitahukan sebenarnya kepada saudara-saudaranya bahwa aku tidak akan membalaskan dendamku kepadamu sekalipun engkau pernah berbuat jahat kepadaku. Karena Allah lah yang berhak untuk membalaskan dendam. Karena memang di Alkitab ada beberapa ayat yang menuliskan bahwa pembalasan itu adalah hak daripada Allah, bukan hak manusia. Anak-anak sekalian dan pemirsa yang ada di rumah, mungkin kita pernah disakiti hati oleh orang lain. Mungkin kita juga pernah disengsarakan oleh orang lain. Atau bahkan mungkin orang lain pernah membuat kita hampir-hampir celaka, bahkan sudah celaka. Tak perlu kita membalasnya. Karena kita sebagai manusia tidak punya hak untuk membalaskan dendam itu. Allah sendiri yang akan menilainya dan Allah sendiri yang akan membalaskannya. Jadi jangan di pikiran kita ingin membalas dendam terhadap orang lain yang pernah membuat kita sakit hati atau pernah membuat kita celaka. Nah, setelah itu ada perkataan kembali yang diucapkan Yusuf kepada saudara-saudaranya. Janganlah takut, akulah yang akan menanggung dirimu, saudara-saudaraku, dan akan menanggung seluruh anak-anakmu. Wah, kalimat ini diucapkan Yusuf dengan kalimat yang satu keluar dari hatinya yang dalam. Sehingga kalimat itu boleh menghiburkan hati daripada saudara-saudaranya. Anak-anak sekalian, ada satu kalimat juga yang Yusuf beritahukan kepada saudara-saudaranya. Bahwa sekalipun engkau merekarkakan hal yang jahat kepadaku, tetapi Allah merekarkakan kebaikan. Yang dimaksudkan adalah bahwa Allah sedang memelihara umat yang besar itu, yaitu umat kepunyaannya sendiri, yaitu anak-anak Israel yang nantinya akan dijadikan bangsa yang besar. Setelah Yusuf mencapai umur 110 tahun, maka Yusuf pernah berpesan kepada saudara-saudaranya agar ketika nanti Yusuf ini mati, Yusuf tidak mau dimakamkan di Mesir. Yusuf minta dimakamkan atau dikuburkan di Kanaan. Yusuf sadar dirinya bukan orang Mesir, bukan milik Mesir, tapi Yusuf adalah orang Israel, milik Allah, di mana dia masih merindukan tanah perjanjian yang pernah dijanjikan kepada Abraham, Ishak, dan Yakub, yaitu Kanaan. Dengan demikian, Yusuf ketika mati di umur 110 tahun, maka saudara-saudaranya pun merempah-rempai Yusuf seperti kebiasaan orang Mesir dan ditaruh di dalam satu peti, tetapi tidak dikuburkan di Mesir. Yusuf meminta satu kali kelak ketika seluruh bangsa Israel menuju ke Kanaan, maka peti itu akan diusung dan akan dikuburkan di Kanaan. Anak-anak sekalian, satu cerita yang indah hari ini, bahwa kita diajarkan untuk tidak membalas dendam kepada orang lain. Karena pembalasan itu adalah hak daripada Allah. Yang kedua, kita belajar seperti Yusuf untuk tidak rindu tinggal di dalam dunia ini terus. Tapi kita merindukan
Kanaan yang dijanjikan Tuhan, yaitu surga yang kekal. Puji Tuhan. Dari hal ini kita bisa melihat bahwa Allah mampu untuk berbuat kebaikan demi umatnya yang telah dipilihnya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami berterima kasih pada hari ini. Kalau Tuhan mengingatkan kepada kami bahwa sekalipun kami orang yang sering kali menyakitkan hati Tuhan, Tuhan mengampuni setiap dosa dan salah kami. Dan jikalau ada orang-orang yang telah pernah menyakiti hati kami, bahkan mencelakakan kehidupan kami, ajarkan kami tetap juga mengampuni orang itu. Dan pembalasan adalah hak daripada Tuhan. Kami mau menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Setiap apa yang menjadi hak daripada Tuhan. Tuhan, demikian juga kami berterima kasih. Biarlah kami juga senantiasa merindukan surga yang kekal. Untuk kami boleh bersama-sama dengan Allah Tritunggal di surga yang kekal. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Segala hormat, puji kepada Allah Bapa, Allah Putra dan Allah Roh Kudus, yang dengan hikmatnya merealisir janjinya, sehingga tanah Kanaan dimiliki Israel, dan di sana Silo akan datang. Ketika umat Tuhan hidup dalam terang pengharapan itu, maka mereka dimampukan untuk menunggu waktu Tuhan. Dan yang jauh lebih penting lagi adalah ternyata pembebasan Israel dari Mesir itu merupakan lambang pembebasan manusia dari dosa, yaitu melalui Yesus Kristus. Sahabat BDKA, lanjutkan terus baca Alkitab dalam pasal pertama, Kitab Keluaran. Bye-bye.